Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5160, 5161, 5162. Melihat Yunwuya juga tidak tahu, Dev berencana untuk pergi dan melihat. Master Hu, Anda tunggu di sini, saya akan pergi dengan Master Sekte Yun untuk melihat. Kata Dev kepada Humazi. Dev, Anda harus berhati-hati, saya pikir gunung itu aneh, dan sepertinya ada gelombang niat pedang. Humazi mengingatkan Dev. Dev mengangguk, lalu terbang bersama Yunwuya. Butuh waktu kurang dari sebatang dupa bagi keduanya untuk tiba pada jarak ratusan mil. Ketika mereka semakin dekat ke gunung, Dev menemukan bahwa ada dua karakter besar terukir di gunung, Sekte Pedang. Tadi, karena jaraknya terlalu jauh, dia hanya bisa melihat gunung itu, tetapi tidak menemukan kata-kata di atasnya. Sekarang melihat dua kata ini, Dev tercengang. Yunwuya juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Sekte Pedang, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Ada ribuan sekte di surga ketiga surga, jika tidak puluhan ribu. Itu bukan sesuatu yang kamu ketahui tentang semua sekte. Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap gunung itu. Dari jarak dekat, itu memberi orang rasa penindasan yang kuat. Terutama perasaan itu, momentum itu, seperti gelombang yang bergelombang, satu demi satu, tampaknya menghancurkan segalanya. Dev mengikuti Yunwuya ke tanah, berjalan ke kaki gunung, melihat ke atas, dan tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Berdiri di tanah, rasa penindasan itu bahkan lebih kuat, dan tampaknya sulit bagi mereka berdua untuk bernapas. Dan gunung di depan mereka selalu terasa seperti akan runtuh. Tuan Chen, ini, penindasan di sini sangat kuat. Selain kesulitan bernapas, kaki Yunwuya gemetar. Sekarang dia bahkan tidak melihat sosok Sekte Pedang, Yunwuya ketakutan oleh momentum gunung dan seluruh tubuhnya gemetar. Dengan cara ini, kekuatan Sekte Pedang ini pasti berkali-kali lipat lebih kuat daripada Sekte Qingyun. Mampu berlatih di sini dan menghadapi penindasan gunung setiap hari adalah latihan yang bagus. Tempat ini agak tidak biasa, kata Dev. Tuan Chen, mengapa kita tidak pergi? Sepertinya tidak ada aura kehidupan di sini. Mungkin ini adalah tempat di mana sebuah sekte telah dihancurkan untuk waktu yang lama, kata Yunwuya. Karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan takut, kita akan mengambil giliran. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat. Yunwuya tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan mengikuti. Ketika keduanya sampai di belakang gunung, ada aula bobrok di lereng bukit. Aula itu sangat besar, sebesar ratusan lapangan sepak bola. Namun, banyak bagian aula runtuh, seolah-olah runtuh secara alami karena bertahun-tahun tidak diperbaiki. Sungguh niat pedang yang kuat. Apakah ada orang lain di aula ini? Dev menatap aula dan mengerutkan kening. Tuan Chen, jangan bercanda. Kenapa saya tidak bisa merasakan aura kehidupan sama sekali? Yunwuya telah melepaskan indera spiritualnya, tetapi dia tidak mendeteksi kehadiran siapapun. Saya juga tidak merasakannya. Dev juga tidak benar-benar merasakan aura siapapun. Ayo pergi dan lihat. Dev pergi ke aula yang bobrok. Yunwuya mengikutinya dengan kepala terangkat tinggi, tetapi matanya terus melihat sekeliling, sangat waspada. Dia selalu merasa bahwa tempat ini sangat aneh, dan mungkin ada beberapa bahaya. Dev mengikuti Yunwuya ke depan aula. Mereka berdua sangat kecil di depan aula, tetapi tepat setelah mendarat, beberapa sinar pedang melesat keluar dari aula yang bobrok. Yunwuya terkejut, dia tidak menyangka seseorang akan menyerang secara tiba-tiba. Dia hendak melawan, tetapi ditarik oleh Dev. Jangan bergerak, Dev menarik Yunwuya dan berdiri diam, tanpa mengaktifkan pertahanan apapun. Ketika sinar pedang ini datang di depan Dev dan yang lainnya, mereka berhenti seolah-olah seseorang mengendalikan mereka, dan kemudian semuanya hancur berkeping-keping. Deru pedang yang hancur masih bergema di telingaku. Di aula, pedang emas lainnya melesat ke langit, membelah langit yang suram. Pedang itu tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi ribuan sinar pedang yang padat, menyapu ke arah Dev dan Yunwuya seperti hujan deras. Mata Dev tajam, dan dia menghunus pedang pembunuh naga tanpa ragu-ragu, dengan tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia berteriak keras, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir liar. Ketika dia melambaikan tangannya, ribuan sinar pedang juga ditembakkan. Dua badai sinar pedang bertabrakan dengan ledakan keras. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak diselimuti cahaya yang menyilaukan. Fluktuasi energi yang kuat menyebar liar di sekitar titik tabrakan. Kerikil di tanah tersapu oleh gelombang udara yang kuat, terbang dan berputar-putar di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah.
Setelah tabrakan singkat dan dahsyat, semua sinar pedang menghilang, hanya menyisakan kekacauan. Dev sama sekali tidak ragu, menarik Yun Wuya dan bergegas ke aula. Namun, saat mereka melangkah ke aula, mereka mendapati bahwa aula itu kosong. Kecuali tembok dan reruntuhan yang rusak, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bagaimana ini mungkin? Formasi 10.000 pedang tadi begitu kuat, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun? Yun Wuya terkejut, dengan keraguan dan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan dalam suaranya. Dev mengerutkan kening, matanya penuh kewaspadaan, dan berkata perlahan, pasti ada seseorang yang mengendalikannya secara diam-diam, tetapi kita belum menemukannya. Saat dia berkata, dia menyebarkan kesadarannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba menemukan jejak pria misterius itu. Tepat saat kesadaran Dev mengembara, dia tiba-tiba menemukan seorang pria batu di kedalaman aula. Manusia batu itu memegang pedang kuno dan berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manusia batu itu ditutupi dengan jejak waktu, permukaannya tidak rata, dan retakannya saling bersilangan, tetapi pedang di tangannya memancarkan cahaya redup, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Pikiran Dev bergerak, dan dia mengarahkan kesadarannya ke arah manusia batu itu. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Manusia batu, yang tidak bergerak, tiba-tiba hidup kembali, dan cahaya tajam melintas di matanya. Pedang di tangannya menusuk ke arah Dev seperti kilat. Namun ketika pedang pembunuh naga menusuk manusia batu itu, raut wajah Dev langsung berubah, karena ia mendapati bahwa pedang itu tidak dapat menembus manusia batu itu. Perlu diketahui bahwa pedang pembunuh naga adalah pedang spiritual, yang dapat memotong besi seperti lumpur, apalagi batu. Namun sekarang, pedang pembunuh naga tidak dapat melukai manusia batu itu. Tepat ketika Dev terkejut, pedang di tangan manusia batu itu tiba-tiba menusuk ke arah perut Dev. Dev menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya dan dengan cepat mundur ke belakang, mencoba menghindari pedang itu. Namun kecepatan manusia batu itu tiba-tiba meningkat. Wus! Ketika Dev mundur puluhan kaki, ia mendapati ada luka tambahan di dadanya. Meskipun tidak fatal, darah terus mengalir keluar. Sial, apa-apaan ini? Dev mengumpat. Dia jelas tak terkalahkan di surga ketiga, mengapa dia bahkan tidak bisa menghadapi manusia batu sekarang? Apakah manusia batu ini dikendalikan oleh seseorang, atau apakah dia memiliki kesadarannya sendiri? Wajah Dev penuh dengan kesungguhan. Dia tidak berani ceroboh. Manusia batu itu sangat cepat tadi. Jika Dev lebih lambat, dia akan langsung tertusuk oleh pedang itu. Teknik pedang 9 bayangan. Dev hanya bisa menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Saat bertarung dengan lawan, teknik pedang 9 bayangan adalah yang paling berguna. Bagaimanapun, itu setara dengan memiliki lebih banyak pembantu. Dengan munculnya klon, 8 Dev yang identik mengelilingi manusia batu itu. Menghadapi semua ini, manusia batu itu tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia batu, tanpa emosi, dan bahkan lebih sedikit rasa takut. Tepat ketika 8 sosok Dev melancarkan serangan, manusia batu itu tiba-tiba mengubah metode serangannya. Ilmu pedangnya menjadi lebih aneh, dan niat pedangnya menjadi lebih ganas. Dev merasa seolah-olah berada di lautan pedang, dengan bayangan pedang manusia batu di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dev saat itu, hanya ada 8, dan manusia batu itu tampaknya ada di seluruh aula. Setiap saat, setiap detik, setiap tempat, pedang manusia batu itu harus menembus. Pada saat ini, Dev sedikit bingung. Meskipun dia memiliki klon, setiap klon kelelahan. Mengapa orang ini selalu bisa menahanku? Dev sangat bingung. Bahkan jika dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan, manusia batu ini masih bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Dev tidak punya pilihan selain mengambil kembali klonnya, jika tidak, kekuatannya tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, kekuatan yang digunakan oleh klon itu berasal dari tubuh Dev. Aku akan melawanmu. Setelah mengambil kembali klonnya, Dev berteriak keras, dan energi pedang yang besar menyapu ke arah manusia batu itu. Kemanapun dia lewat, udara terkoyak, membuat suara siulan yang keras. Manusia batu itu merasakan energi pedang yang kuat ini dan segera mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Boom! Dengan suara keras, gelombang energi yang kuat meledak di aula. Gelombang energi Dev mengguncangnya dan terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah. Dev berjuang untuk berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan tekad. Dia bergegas menuju manusia batu itu lagi, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lebih cepat dan lebih cepat, dengan energi pedang yang mengalir liar. Pria itu tidak mau kalah, dan pedang di tangannya juga menari dengan erat, dan dia memulai pertarungan sengit dengan Dev. Dalam sekejap mata, ada ratusan gerakan, dan Dev mundur dengan terengah-engah. Jangan bertarung lagi, bisakah kamu istirahat dulu? Kata Dev dengan napas berat. Bagaimanapun, kekuatan dan napas di tubuh Dev tidak dapat mendukungnya untuk terus bertarung.
Tetapi manusia batu itu tidak takut, bagaimanapun juga, manusia batu bukanlah makhluk hidup, dan dia tidak tahu bagaimana cara lelah. Tepat saat Dev selesai berbicara, manusia batu itu benar-benar berhenti dan berdiri di samping tanpa bergerak. Melihat ini, Dev langsung senang, dan buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan putus asa, hanya dengan cara ini dia bisa pulih paling cepat. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yunhuya berjalan mengitari manusia batu dan berjalan di depan Dev. Saya baik-baik saja, manusia batu ini benar-benar jahat. Dev menarik napas dan mengumpat, bersambung.